أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خص قوما بمحبته وأقام قوما بهمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناكب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتوكل ويدعو إليه القول في الطريقة السمانية في المنطقة البندرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، فسمينا رؤية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بالنبي سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائما سيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، ويبلغنا بها إلى فاسد الجنان ذات النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Sebelum ulun membaca manaqib Abah sekumpul, pertama-tama yang ulun hormati dan ulun muliakan kepada para habaib, para ibu-ibu syarifah, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Asghar, beliau sebagai pengasuh di pondok pesantren Ar-Raudhah Surabaya. Alhamdulillah beliau sudah hadir tempat kita. Selamat datang ya Habib. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, qabul hajat, amin ya rabbal alamin. Beliau yang nantinya akan mengisi tausiah pada malam hari ini. Dan yang ulun hormati kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar dan kepada Habib Masyur bin Muhammad Asghar, dan yang kami hormati kepada Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus yang mana beliau datang dari Martapura, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Rabitah Alawiyin Tanah Bubuk Habib Abdillah bin Mahsurin Al-Idrus, dan kepada Habib Salahuddin bin Mukhtar Al-Idrus, dan kepada Habib Abdullah bin Lutfi Al-Haq, dan kepada para habaib yang lain yang berhadir di tempat ini dan tidak bisa disebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak menghormati rasa ta'zim menghormati kepada pihak keberatan. Dan yang sama-sama kita hormati pada guru-guru tokoh agama yang berhadir, dan kepada masyarakat sekalian, dan kepada jemaah sekalian, para santri pondok pesantren dan Murtaqi, dan kepada ibu-ibu bapak sekalian yang rahimakumullah. Dulu di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada sekian sekertaan yang berhadir, yang membantu dalam terlaksananya acara malam hari ini. Dan tak lupa ulun ucapkan kepada relawan, saudara-saudara ulun membantu terlaksananya acara kita. Dan juga tak lupa ulun meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam layanan dan tempat. Mohon maaf sekali lagi. Nah, semoga dengan kehadiran kita di sini kita bersama-sama mengingatkan mengagungkan peringatan Isra Nabi kita Muhammad SAW, dan kita membaca manaqib haul abahul sekumpul. Semoga kita seberatan diberkahi, yang punya kesalahan kita dikabulkan oleh kita semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ulun membaca manaqib abahul sekumpul.
Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula nasab Abu Sekumpul dari pihak ayahnya yang bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Ali Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Ali Al-Alamah Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan adalah nama beliau ketika masa kecilnya yaitu Husaini, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Adapun halnya beliau itu sewaktu masa kecil termasuk hamba yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang dia terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa nenek beliau yang bernama Salbiah pernah dipasani oleh Tuan Guru Dinul Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini. Dan beliau adalah bersekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau itu seorang yang cerdas, semua ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Dan adalah halnya beliau senantiasa bersifat qanaah dan bersifat warak dan zuhud dari dunia. Dan adalah beliau itu selalu tawakal kepada Allah, namun tiadalah beliau itu meninggalkan akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan adalah alamat yang paling besar yaitu beliau istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan beliau tetap menempatkan diri untuk mengajar sekalipun dengan keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang beliau kepada umat Rasulullah agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sehingga banyaklah murid-murid beliau yang menjadi ulama amilin serta mendapatkan maqam wasilullah. Dan adalah beliau setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya beliau diwafatkan di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan beliau dimakamkan di komplek Turbah Al-Mahya Rawdah Sekumpul. Semoga dengan berkat manaqib ini kita yang membaca dan yang hadir mendengarkan serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan para awliya dan orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih kepada Al-Habib yang sebagai membacakan manaqib pada guru Sekumpul. Semoga dengan pembacaan manaqib tadi kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menggabungkan segala hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allahumma amin. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya yakni tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan
disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Sajjad kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ajil wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad yang hadir di dalam ini majlis. Semoga kita tidak pernah luput barokah dari mereka semua, sehingga kita menjadi seseorang yang untung dunia dan akhirat. Dan juga para habaib, para anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para peninggalan Nabi. Karena Nabi bersabda, "Taraktu fikum as-saqalaini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitabullah wa itrati ahli baiti." Aku wariskan kepada kalian dua hal yang berat. Nabi sampai mengatakan as-saqal. Saqalain artinya dua hal yang berat. Al-Quran dan dzurriyyah, keturunan Nabi. Makanya siapa di antara kita yang benar-benar menjadi umat Nabi pasti akan merasa berat dengan memikul keduanya. Baca Al-Quran itu banyak yang bisa, tapi kadang bacanya setahun sekali. Di saat Ramadan aja kan. Para dzurriyyah Nabi, habaib, syara'if, banyak yang tahu bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Tapi juga banyak yang memusuhi mereka. Bahkan yang lagi tren saat ini, keluarlah dalil-dalil yang baru memutus keturunan daripada Ba'alawi, sehingga menjadikan semua umat kebingungan. Kenapa? Jangan tanya. Karena Nabi dari dulu sudah bilang bahwa as-saqalain, dua hal yang berat itu, Al-Quran dan dzurriyyah Nabi, itu adalah warisan Nabi SAW. Hanya orang-orang pilihan yang tetap akan komitmen dengan Al-Quran, yang akan komitmen dengan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi jadilah orang yang istiqomah. Ini orang yang baru-baru muncul ini seolah-olah menyalahkan kiai-kiai, ulama-ulama yang terdahulu. Ya, kita kalau lihat bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari percaya kepada dunia. Kita lihat bagaimana guru sekumpul percaya kepada dunia. Nah, kalau ada ulama-ulama yang baru kemudian sok-sok melahirkan dalil bahwa dzurriyyah itu terputus, habaib itu terputus, secara tidak langsung mereka itu menyalahkan atau membodohkan ulama-ulama terdahulu. Nah, jadi jangan pernah diberi ruang. Kalau ada mereka hadir, jangan pernah diberi ruang. Kalau perlu usir. Itu penyakit daripada penyakit daripada kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang kita bahas bukan itu hari ini. Itu bab rudud, bab tentang problematika terkinian, itu nanti akan ada pembahasan khusus. InsyaAllah kita akan waktu berkumpul, bertemu lagi, kita akan bahas tentang hal-hal yang sedemikian itu. Wajib bagi kita untuk menghormati mereka,
menghormati anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para habaib. Di sini ada Habib Masyhur, Habib Abdillah dan habaib yang hadir semuanya ini wajib kita hormati. Jangan pernah lihat kebiasaannya, bohirnya, jangan. Tapi kita lihat adalah di dalam tubuh mereka ada darah Nabi. Wahakala, dan begitu juga untuk saya harus taklim kepada mereka. Karena saya belum tentu habib. Bisa jadi dulu di rumah sakit saya tertukar. Paham ya? Anak abah saya dibawa orang, anak orang dibawa abah saya, jadilah saya. Karena saya dulu lahirnya di Saudi, di Riyadh, jadi mancung-mancung. Kan bukan nggak mungkin begitu. Sehingga saya pun juga harus hormat kepada dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu hadirin? Karena kita berharap dengan cinta kepada mereka, kita juga dicinta oleh datuk mereka. Ini bukan mengunggulkan diri saya, yang nama saya di belakangnya ada Asyikafir. Saya sudah sampaikan ke kalian semuanya bahwa saya belum tentu Asyikafir. Bisa jadi tertukar di rumah saya. Kalau buku nasab saya resmi. Ada bapak saya Asgaf, kakek saya Asgaf, ya, semuanya ada, makamnya ada, dan semua saya diakui oleh Robito. Bahkan saya pernah juga jadi pengurus Robito. Saya juga dekat dengan pimpinan Robito, bukan karena saya tidak tahu nasab saya, tapi itulah seharusnya saya yang tahu bahwa diri saya adalah seorang habib. Jadi saya harus juga merasa menghormat atau ta'zim kepada selain daripada diri yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian hari ini? Saya kasih gambaran begini. Yang punya anak datang ke saya, ke rumah saya. Sampai rumah, ini anak yang nakal luar biasa. Meja dibalik. Begitu masuk, buka celananya, kencing di tuan tamu saya. Saya marah, saya tempelin. Nah, pulang nangis. Anda sebagai bapak, Anda sebagai orang tua, Anda sakit hati. Meskipun salah, Habib, itu anak saya. Anda tidak berhak memukul anak saya. Kalau anak saya ada salah, bawa ke saya biar saya ya pukul. Itu watak orang tua. Meskipun salah tetap dibayarkan. Paham? Paham gak nih? Kalau ngaji sama saya harus fokus. Gak boleh mikir kemana-mana, ya? Biar pulang jadi orang yang manfaat, yang bisa mendapat ilmu. Karena ini adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kebalikannya. Begitu Nabi yang datang ke rumah saya ajak ke Indomaret. Saya kasih jajan segala macam, dia pulang dengan bahagia, maka Anda sebagai orang tua senang. Kenapa begitu? Anak. Seperti itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan mereka salah, urusan mereka dengan Allah. Tapi untuk hormat kepada mereka, itu adalah hak mereka yang harus kita penuhi. Karena ini adalah wasiat dari Nabi As-Saqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, Al-Quran dan dzurriyyah. Siapa orang yang meninggalkan keduanya, maka akan sesat. Yang tidak meninggalkan keduanya, selamanya tidak akan sesat. Titik hadir, tidak pakai koma. Titik tidak pakai koma. Harus komitmen. Al-Quran dzurriyyah, Al-Quran dzurriyyah, Al-Quran dzurriyyah sebagai contoh. Karena mereka jadi contoh, jadi patokan kiamat hari ini. Kullu nasabin wa hasabin yang qatib, kata Nabi. Semua nasab, semua periparan akan terputus. Kecuali keturunanku, tidak akan terputus kecuali sampai kiamat. Sehingga mereka menjadi tanda. Kalau habaib sudah tidak ada, syara'if sudah tidak ada, sarifah sudah tidak ada, berarti besok kiamat. Jadi apa namanya, itu orang-orang yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, suruh belajar lagi.
suruh telaah kitabnya lagi, suruh mutolaah lagi, biar lebih manfaat. Ya? Nah, seperti itulah kita seharusnya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka agar panjang umur, sehat badannya, dimudahkan hidupnya, dan Allah Ta'ala takdirkan mereka ridho kepada kita semua, sehingga kita juga mendapat ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan juga yang saya hormati segenap pemerintah apabila ada yang hadir, semoga mereka senantiasa diberikan amanah, komitmen dengan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin hadirat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini Allah Ta'ala takdirkan kita berkumpul di majelis ini. Entah suka ataupun gak suka, rela atau bukan rela. Mungkin niatnya macam-macam. Ada yang segan Pak Habib, karena udah diundang sama Habib Alwi, kalau gak datang segan. Ada yang begitu mungkin. Ya. Ada lagi dengan niat yang lain mungkin. Nanti kalau Habib Alwi bisa jadi kesugihan, pekerjaan anak bisa jadi makin lancar. Niatnya macam-macam. Buang itu semuanya. Yang pasti di detik ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di sini. Siapa yang hadir ke tempat ini, pastilah dia adalah karena sebab iradatullah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan bertemu di tempat ini. Sehingga syukur alhamdulillah, di detik ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, ikhlas ataupun tidak ikhlas, Allah Ta'ala mentakdirkan kita berada pada kebaikan, dan di detik ini juga kita sedang ditakdir jauh daripada kemaksiatan. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seperti ini keadaan kita sampai kita nanti wafat. Amin. Karena apa? Hadir ke majelis seperti ini, komitmen sampai mati itu yang sulit. Nah, komitmen di dalam majelis seperti ini sulit. Kadang ada orang itu istiqomah di awal-awalnya. Begitu kerjaan yang gak lancar-lancar, mundur pelan-pelan. Karena hadir majelis Habib Alwi ini kayaknya pekerjaan tetap aja. Dan sukses untuk Habib. Ya. Maka selalu minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, sehingga kita ditakdirkan menjadi seseorang yang seperti ini sampai kita wafat. Ya. Semoga semuanya ditakdir husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tahu bersama sabab terjadinya Isra dan Mi'raj. Kenapa kemudian Nabi diisrakan oleh Allah, di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi sedang dihibur. Nabi. Kenapa demikian? Terjadi di tahun kesedihan, Amul Huzn, di mana di tahun itu Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Dua orang yang menjadi sandaran kekuatan dakwah Nabi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pamannya, yang kedua istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad bersandar kepada dua orang ini, paman dan istrinya, kafir Quraisy Mekah mencemooh Nabi Muhammad secara langsung tidak pernah. Sekarang mereka takut mereka, karena paman Nabi adalah tokoh Quraisy, pembesar Quraisy, sedangkan Khadijah adalah orang kaya di antara para pedagang di kota Mekah. Siti Khadijah itu hadirin rahimakumullah dikatakan mempunyai 11 gudang di Mekah. Beliau adalah salah seorang perempuan yang kaya raya dan sangat dicinta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR buat ibu-ibu, bahwa kamu kalau jadi istri itu berusaha untuk dicintai suami dengan cara apapun, Lihat tuh Siti Khadijah Al-Kubra, dicinta oleh Nabi Muhammad
Sampai begitu wafatnya Siti Khadijah, Nabi benar-benar sedih hadirin. Seorang istri yang baik harusnya berusaha begitu. Gimana ketika aku mati, suamiku menangis. Yang keluar dari ucapannya adalah, wahai istriku, menangis sedih. Bukan yang keluar begitu kamu mati, wahai para istri, suamimu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa gak mati dari dulu? Hati-hati. Siti Khadijah karena saking baiknya, saking dicintanya oleh Nabi Muhammad SAW, setelah wafat Siti Khadijah, Nabi sangat sedih, bahkan tidak menoleh sekalipun kepada perempuan manapun. Suami-suami zaman sekarang begitu ditinggal mati sama istrinya, sehari dua hari udah cari janda yang lain. Janda yang mana gitu. Cari kemana-mana udah bingung. Kenapa begitu? Karena dia ingat, dulu istrinya sering menjauh dia, sering bikin susah dia, makanya bikin mudah itu suami. Termasuk ciri-ciri istri yang solehah itu selalu bilang iya, gak pernah bilang tidak. Kalau kamu ingin tahu ciri-ciri istri yang solehah itu seperti apa, selalu mengucapkan iya, tidak pernah mengatakan tidak. Istriku, siapkan makan. Iya. Istriku, bikinkan kopi. Iya. Istriku, cucikan baju. Iya. Istriku, aku izin kawin lagi. Iya. Termasuk istri yang soleh. Begitu sekali dia bilang tidak, keluar dari kata dari suami. Mudah-mudahan kita direzekikan istri yang solehah. Habib, saya sudah menikah, istri saya bukan solehah, kawin lagi. Cari yang soleh. Kalau enggak, doakan, munajat kepada Allah. Ya Allah, istri saya ini kalau enggak berubah jadi solehah, cepat matikan ya. Itu lebih baik bagi dia. Oh, kenapa begitu, Beb? Saya kasih tahu. Saya bicara ada dalilnya. Saya bicara ada dalilnya. Lebih baik istri itu mati lebih dulu daripada suami. Ini hadir sesat tidak ini. Oh, kenapa begitu? Kalau istri mati lebih dulu daripada suami, maka si suami pasti sedih dan memaafkan dosa-dosa istri. Sehingga kalau sudah mendapatkan ridho suami, di mana tempatnya istri? Surga. Karena satu-satunya pintu surga seorang perempuan yang bersuami adalah suaminya. Nah, kalau kamu sudah gak kuat, mending doakan mati. Doakan mati, ya Allah, cepat mati ya Allah, biar cepat masuk surga. Bukan biar masuk neraka, tapi biar demi kebahagiaannya dia agar masuk ke dalam surga. Karena bahaya kalau sampai kamu sebagai suami mati lebih dulu, kemudian kamu tidak ridho kepada istrimu, sulit untuk istrimu untuk minta maaf. Gak akan ada celah untuk dia masuk ke dalam surga. Meskipun taubat harus dapat ridho, pastikan dulu ridho suaminya yang sudah mati. Ini sampaikan ke istrinya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak mau menjadi istri yang salehah, doakan mati saja. Doakan mati. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lihat dulu Siti Khadijah. Dicinta oleh Nabi Muhammad SAW, sampai seluruh harta Siti Khadijah itu adalah milik Nabi. Enggak pernah dipilah sekalipun oleh Nabi, oleh Siti Khadijah. Kan beda dengan istri zaman sekarang hari ini. Suamiku, kalau uangku adalah uangku, kalau uangmu adalah uangku. Itu istri zaman sekarang. Kalau milikku, milikmu adalah milikku. Maunya diambil semua. Beda dengan Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah semuanya milik Nabi SAW. Tanggal sebagai wafat Nabi itu sedih. Sampai-sampai Allah Ta'ala itu beberapa bulan berikutnya dikirim malaikat Jibril membawa sebuah foto. Ini diceritakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawi, karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani.
Untuk kalau cari Syarah Terbaik Nawawi itu ada namanya kitab Jawahirul Dunia. Karena ingat dulu kitab itu dihadiahkan kepada anak sama guru anak ketika anak hatam Al-Quran pertama kali. Nah, di situ diceritakan Allah Ta'ala kirim waraqah fihi surah, waraqah fiha surah. Jadi foto itu zaman dulu sudah ada. Ya, ada kertas yang ada gambarnya. Dikirimkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi perempuan ini. Dikasih tunjuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat mengatakan, oh itu putrinya Abu Bakar, Siti Aisyah, masih kecil. Dia ditakdirkan menjadi istri Nabi. Kita akan bahas itu hari ini. Kita akan bahas Isra Mi'raj. Nah, yang pertama karena memang sangat cinta Nabi kepada Siti Khadijah sehingga Nabi menjadi sedih. Ya, dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan Isra dan kedua, penyebab kedua karena Nabi disakiti oleh orang-orang Taif. Nabi itu manusia yang tidak pantas disakiti sedikit pun. Tapi orang-orang Taif telah kurang ajar kepada Nabi SAW kala itu, sehingga Nabi itu berdarah-darah. Sedih Nabi. Yang makna daripada doa Nabi, ya Allah, kalau bukan kepada Engkau aku bersandar, lantas kepada siapa? Karena Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah wafat, orang kafir Quraisy Makkah sudah siap untuk memboikot Nabi. Kalau bukan kepada Engkau ya Allah, kepada siapa aku akan beriman? Sedih Nabi itu hadir. Makanya kita itu harus selalu ingat kepada perjuangan Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya dengan takwa kita hadirin, tapi butuh juga pengorbanan agar kita mendapatkan ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihiburlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang namanya Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Allah tanzihu nafsi. Kalau di dalam tafsir itu diceritakan bahwa Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri, ucapan subhan, dan biasanya setiap ayat yang diawali dengan subhana berikutnya itu adalah kabar yang penting. Subhanalladzi khalaqakum. Maknanya Maha Suci Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dari laki-laki, perempuan. Semuanya adalah hal yang penting. Ditandai dengan subhana. Subhana Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri karena memang pantas. Kalau Allah memuji dirinya sendiri itu pantas. Kalau manusia memuji dirinya sendiri jauh dari pantas tadi. Bahkan Allah Ta'ala mencegah al-kibriya'u ridai. Sombong itu hanya pakaianku. Enggak boleh satupun di antara kalian manusia mempunyai sifat sombong. Sampai Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapa? Man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin minal kibir, terdapat setitik daripada sifat sombong. Cirinya orang sombong gimana? Kalau dinasehati, menasehati. Kalau diceramahi, tutup telinga. Kalau ada orang yang di atasnya, dia sakit hati. Kalau usulannya tidak diterima, dia ngambek. Itu ciri-ciri orang sombong. Kalau sedang berbicara selalu mengatakan kalau anak menyodorkan dirinya sendiri. Orang yang seperti itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang pantas hanya Allah. Maha suci Allah, Allah Ta'ala puji dirinya sendiri. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi, yang mana Allah asra, memperjalankan. Tidak asra. Nabi bukan jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan.
Makanya ini merupakan dalil juga sehingga menjadikan masuk akalnya perjalanan Isra dan Mi'raj, karena Nabi diperjalankan bukan jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri tidak akan mampu, karena perjalanan dari Mekah menuju kepada Baitul Maqdis itu adalah 40 hari 40 malam dengan kendaraan onta. Maka kalau diperjalankan, karena yang memperjalankan adalah Allah, tidak ada lagi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Allah Ta'ala tidak katakan Nabi, Rasuli, tapi Allah sebutkan abdi. Ini menjadi dalil bahwa Nabi itu Isra dan Mi'raj berikut badan dan ruh, bukan hanya ruh. Karena Siti Aisyah itu pernah menyampaikan kepada sahabat, Nabi itu Isra-nya hanya ruhnya saja. Tapi para muhaddisin tidak menganggap sahih pendapat daripada Siti Aisyah, karena saat Isra dan Mi'raj Siti Aisyah tidak menyaksikan secara langsung, masih kecil Siti Aisyah. Maka pendapat Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Mi'rajnya Nabi, Isra-nya Nabi dengan hanya ruhnya saja, itu tidak diterima oleh para muhaddisin. Para muhaddisin lebih memilih pendapat bahwa abad di sini adalah terdiri dari beberapa unsur, 2 unsur, badan dan ruh. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad badan dan ruhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pernah lihat ya, iklan sepeda motor yang dulu artisnya komen. Itu saking wakutnya bibirnya sampai goyang. Itu cuman kekuatan sepeda motor. Kamu bisa bayangin kekuatan buruh. Nah, Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan abd hambanya, ruh dan jasadnya Muhammad. Kapan diperjalankannya? Subhanallah biasa diamrihi lailan, pada waktu malam. Di sini Allah Ta'ala menulisnya dengan nakirah. Ciri-ciri nakirah adalah tanwin, tidak ada tak marbutahnya dan tidak ada alif lamnya. Sifatnya adalah umum. Nakirah. Kalau ma'rifat tertuju. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalau saja Allah Ta'ala rubah menjadi ma'rifat, maka artinya akan menjadi semalam suntuk. Itu luar biasa bahasa Arab. Begitu ditambah alif lam saja, tak marbutah di belakangnya, artinya langsung semalam suntuk. Tapi begitu alif lamnya dibuang, tak marbutahnya dibuang, kemudian sifatnya menjadi nakirah, sifatnya mengartikannya begini: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang terdiri daripada jasad dan badannya, dialah Nabi Muhammad SAW, lailan, pada sebagian waktu malam. Maksudnya apa? Ini nakirah tadullu ala taqlil. Nakirah ini menunjukkan akan sedikit, jumlah yang sedikit. Ulama macam-macam. Ada yang bilang perjalanan Nabi itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, macam-macam ulama berpendapat. Tapi yang paling kita ikuti adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibani, pengarang Maulidina. Beliau bisa mencantumkan, summa rudduhu minal ars qabla ayyadruda lahul fars. Kemudian aku kembalikan Muhammad ke Mekah sebelum tempat duduknya menjadi dingin. Kita usai duduk lama, bangun dari tempat duduk, kita pegang, kita sujud, hangat. Cepatnya perjalanan Nabi melewati Isra dan Mi'raj, sebelum hangat tempat duduk Nabi di Mekah hilang, Nabi sudah kembali lagi di Mekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nabi mengungguli yang lain. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Hadirin, lailan. Ini luar biasa. Kenapa begitu? Karena Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada umat manusia bagaimana kekuatan Allah dan kekuatan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada manusia bahwa Muhammad basar, la kal basar. Manusia tadi tidak seperti manusia. Bahkan Nabi Muhammad seperti yakut bainal hajar, seperti permata di antara bebatuan kerikil. Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, keunggulan Nabi Muhammad, sehingga perjalanan yang harusnya melalui waktu jutaan tahun dan tidak akan pernah di dalam sejarah kapanpun siapapun yang akan sampai ke Sidratul Muntaha di masa dunia ini masih kekal hadir, tidak akan pernah ada ceritanya kecuali Sayyidina Muhammad. Kalau kita itu mengidolakan Nabi Muhammad, nggak kaget kalau para ulama mengadakan acara seperti sekarang ini, keluarkan biaya yang besar, hadirkan ulama dari manapun, nggak kaget. Kenapa begitu? Ta'ziman lin Nabi, bukti cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada kita bahwa kita punya Nabi ini, Nabi yang spesial. Kamu jangan pernah menyesal menjadi umat Nabi Muhammad, karena Musa merengek-rengek meminta untuk menjadi seperti kita. Musa itu ulul azmi, Nabi pilihan di antara para anbiya, rela melepaskan ulul azminya asal menjadi seperti kita. Kenapa demikian? Anugerah kita ini adalah al-ummah marhumah, umat yang sangat disayang, dimanja oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak hadir? Semua itu adalah sababiah Nabi Muhammad. Jadi kita harus pakai berterima kasih kepada Nabi. Harus pakai. Semua ini sahabat Nabi Muhammad. Gimana tidak hadir? Satu kali sedekah, pahala yang dicatat 10. Bagaimana kita dimudahkan sama Nabi Musa? Ketika orang-orang tertimpa najis hadirin kulitnya, maka kulitnya harus dikupas. Tapi khusus umat Nabi Muhammad, kulitnya tertimpa najis cukup dikasih air, dimudahkan. Umat Nabi Musa, ketika mereka akan bertaubat, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum fatubu ila barikum. Kalau kalian mau bertobat wahai umatnya Musa, syaratnya satu, naik ke atas bukit, loncat gunung ini, baru diterima taubatnya. Tapi lihat kita, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, mau bertobat cukup nadam, menyesal, istighfar. Maka apa kata Nabi SAW? At-taibu minaddan bitamanaddan falah. Orang yang bertobat daripada dosa bagaikan tidak punya dosa sedikit. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Karena Nabi Muhammad SAW, semua ini sebab Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu tidak rindu kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi, bobrok kita itu. Sudah paling bangsatnya orang adalah orang yang tidak ada cinta sedikit pun kepada Nabi Muhammad. Kadang kita punya air mata ini setahun nggak pernah nangis, kata Hindu ini ketemu Nabi. Sampai udah tua kita kadang nggak pernah menangis berdiam diri memikirkan tentang Nabi Muhammad. Sedangkan kita punya Nabi tiap malam menangis memikirkan kita. Terlalu sombongkah kita? Lihat bagaimana Al-Imam Al-Busiri sampai dikatakan amin tadakuri jira min bidi salami mazastadam anjara min muklatin bidani. Imam Busiri beliau berada pada maqam tajrid. Maqam tajrid itu beliau ngobrol dengan dirinya sendiri. Musim, kenapa kamu menangis? Sampai air matamu itu bercampur dengan darah. Nangis bukan cuma sekedar air mata, tapi yang keluar adalah darah. Kalau kita kaji di dalam kitab Baijuri Sarah Burdah,
Itu dikatakan memang manusia itu cenderung bisa mengeluarkan darah dari matanya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika jalan air mata itu sudah kering karena sebab sering keluar air mata, kemudian luka dan keluar air mata. Itu yang dialami oleh Imam Busiri. Seperti itulah kecintaan. Kelas kita ini dengerin tentang Nabi Muhammad aja, badannya udah selonjor, capek, kapan selesai? Padahal Nabi SAW tiap harinya menangis. Yang didoakan adalah kita. Ini diadakan acara seperti saat ini. Ada majelis Habib Alwi sampai mengadakan pertemuan Idris. Dikumpulkan para ulama di sini, diadakan kajian di sini, agar kita bisa tahu belas kasih, balas budi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lainnya, Allah Taala memanja Nabi, mencintai Nabi Muhammad, dan manjanya Allah Taala, sifat kasih sayang Allah Taala kepada Nabi Muhammad itu mengalir kepada kita semua, mengalir kepada kita semua, sehingga kita menjadi seseorang yang mudah di dalam menjalani kehidupan keseharian. Kita lanjutkan, gak usah panjang-panjang misalnya. Saya kalau ngaji satu ayat ini insya Allah bisa 2-3 jam kalau kita panjangin, sedikit-sedikit aja kita ngaji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil haram, ulama macam-macam, ada yang bilang mengatakan beliau sedang ada di rumahnya Ummu Hani. Ada yang bilang Nabi sedang sujud di Ka'bah. Tiba-tiba dibangunin sama Jibril sambil bawa burung. Ada 4 malaikat dan Jibril, Mikail, Israil, Israfil yang mengawal perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang sekarang sama orang-orang Israel sedang dijajah. Jangan pernah lupa hadirin bahwa masjid kita itu ada 3, bukan hanya Mekah, Madinah, tapi juga Palestina. Kita doakan keluarga kita yang di sana. Di sana mereka kesusahan, mereka dijajah oleh orang Israel. Laknatullah alaihi majma'in. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala mengatakan, mensifatkan Masjidil Aqsa dengan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya Masjidil Aqsa. Kenapa diberkahi? Karena dikatakan oleh para ulama ardul anbiya, bumi para nabi. Nabi itu jumlahnya ratusan ribu. Kebanyakan makamnya dikebumikan di Palestina. Termasuk banyak para nabi yang dimakamkan di sini. Makanya dikatakan barakna haulahu. Sebagian ulama ada yang mengatakan karena airnya banyak di sana. Dulu di sana tempat tumbuhnya buah-buahan, sampai sekarang banyak buah juga di sini. Sehingga dikatakan tanah yang berkah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk aku tunjukkan kepada Muhammad. Innahu, sesungguhnya Allah as-sami'u al-basir. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Allah Ta'ala zat yang maha melihat. Ada satu ulama yang memberikan tafsiran begini. Inna, sesungguhnya Muhammad. Uya itu ke Muhammad. Innahu huwa sami'u, pendengarannya sangat bagus. Al-basir, penglihatannya sangat bagus. Kenapa begitu? Mampu mendengar Allah secara langsung dan mampu melihat Allah secara langsung dengan kedua mata mulia Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini Isra'nya. Kemudian ada terjadi Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan kita bahas di tahun yang akan datang. Jadi kalau diberi panjang sehat, karena kalau kelamaan nanti capek.
makanan semuanya jadi dinding nanti. Ya. Semoga yang sedikit itu menjadi pompa untuk kita semua makin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ayo semangat belajar tentang Nabi Muhammad. Tidak ada batasan itu. Siapapun di antara kita sudah belajar, sudah keluar, banyak kok buku-buku yang diterjemahkan sekarang. Pelajari katanya Simtuduror. Simtuduror itu paham artinya, maknanya, nikmat artinya. Di situ kita makin cinta kepada Buddha. Pelajari di situ. Kemudian ada Maulid Dia Ulama, ada Maulid Dibasmi untuk menambah kadar cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Semoga penuh dengan berkah, sehingga tidak satu pun yang hadir ke majelis Habib Alawi ini pada malam hari ini kecuali Allah Ta'ala takdirkan keluar pulang nanti, Allah Ta'ala takdirkan semuanya menjadi pecinta sejati Nabi Muhammad, dan semuanya diberikan kesempatan untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad, meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali, asalkan sempat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, jaminannya adalah bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, fi ta'at, di dalam ketaatan kepada. Panjangkan umur kami ya Allah, dalam keadaan sehat dan afiat. Allahumma ya Allah, tetapkan kami menjadi orang yang istiqomah, duduk bersanding dengan para ulama, gemar mendengarkan kalam hikmah. Allahumma ya Allah, kami mengaku bahwa kami ini berdosa, hati kami kotor, ibadah kami malas, kami sering bermaksiat, kami sering kurang ajar kepada orang tua, kami zalim kepada istri kami zalim kepada anak-anak kami. Allahumma ya Allah, tapi kami ingin menjadi orang baik ya Allah. Dalam majelis Habib Alawi ini ya Allah, jadikan kami sebagai seseorang yang makin baik di mata-Mu ya Allah, sehingga Engkau ridha kepada kami semua, dan Engkau takdirkan kami semua untuk wafat husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ya Allah, istri dan anak-anak kami, jangan matikan mereka kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kami titipkan akidahnya, agamanya, ketaatannya kepadamu jika Engkau takdirkan kami mati lebih dulu ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami di dalam kubur jangan Engkau kirimkan kepada kami kecuali amalan baik anak-anak kami, amalan baik istri-istri kami, sehingga kami menjadi orang yang untung di dalam kubur kami. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama Nabi Muhammad, duduk bersanding dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, bersama istri kami, anak kami, orang tua, guru-guru kami, sehingga kami menjadi orang yang untung ya Allah, karena bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, aslih lana sya'nana kullah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, bahagiakan di dalam barzahnya ya Allah, pertemukan di dalam kubur dengan Nabi Muhammad, pertemukan di dalam kubur dengan Nabi Muhammad, pertemukan di dalam kubur dengan Nabi Muhammad. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Allah, jangan Kau sulitkan orang tua kami ya Allah, cukup mereka susah saat mendidik kami dulu ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Sampaikan kepada orang tua kami amalan baik kami ya Allah, jangan Kau sampaikan amalan buruk kami ya Allah. Kami tidak sempat berbakti di masa hidupnya,
Maka detik ini jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Allahumma ya Allah, ibu bapak yang masih hidup, panjangkan umur, sehatkan badannya, angkat segala penyakitnya, kumpulkan kami di surga bersama orang tua kami. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, jadikan kami anak yang dibanggakan oleh-Mu. Jadikan kami anak yang diridhoi oleh orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ibu saya sedang sakit ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hidupnya ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada ibu saya ya Allah. Begitu juga orang tua yang sedang sakit saat ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Allah Ta'ala angkat seluruh penyakitnya, sehingga bisa menemani kita. Sini ba'da sini wa ba'da awal. Tiap tahun semakin sehat badannya ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Begitu juga guru-guru kami. Panjangkan umurnya ya Allah. Sampaikan kepada dakwahnya dengan mudah. Allahumma ya Allah, kami rela tidak bahagia asal guru kami bahagia ya Allah. Lancarkan dakwahnya, kuatkan di dalam dakwahnya, jadikan mereka bangga kepada kami sebagai muridnya ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkan ini semua di surga bersama Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan guru-guru kami ya Allah, di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur para guru-guru kami ya Allah. Begitu juga Habib Alawi, kita doakan beliau semoga sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala kelakkan istiqamah di dalam berdakwah insyaallah. Begitu juga guru kita yang sedang umrah tadi, kita doakan beliau semoga selalu sehat. Allah Ta'ala mudahkan umrahnya menjadi umrah yang makbulah. Dan semua yang hadir di sini, semoga semuanya menjadi kecintaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sa'ana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina bila yahna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib yang telah memberikan ceramah-ceramahnya. Semoga kita dengan kesini bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dan terus selanjutnya adalah tahlil serta doa kepada yang hadir masjid yang tersilahkan. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil wa ahdi wa ahdi wa balligh wa taqabbal salata wa qara'na wa ma'amilna min anwa'il khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wa rasulan wa rahmatan nabiyyatan wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalan wa qaddu dzalika wa nahdihi ila khuldi sayyidina rasulillah wa syafa'atul ummatin wa sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min awliya wa syuhada wa ulama wa salihin wa khususan ila wali sayyidina Muhammad ila Allah Abi Muhammad bin Isa wa sayyidina Al-Fatih Muqaddam Alina Muhammad bin Ali Ta'alawi Al-Habib Ali Nabi wa Al-Habib Abdullah bin As-Sabab Al-Habib Ali Bakar Sabran Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar Al-Habib Ali Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani Al-Habib Umar Al-Muqdar Al-Habib Ali Bakar bin Salim Salim Inat Al-Habib Umar bin Abdullah bin Abbas Al-Fatih Al-Syekh Ali bin Abdullah Barsas Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Fatih Al-Habib Ali Al-Habib Syekh Malik wa ahli dari masihun dan bisa wadidal wa khususan ahli darat Al-Habib Al-Habib Ali Abdullah Muhammad bin Salam Al-Jazuli wa Sayyid Muhammad Al-Busiri wa Sayyid Muhammad Al-Adad Al-Jilati wa ila ruhi Subhanahu wa Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa qabil ahwal Sayyid Ali Yadid Al-Bastani wa qabil ulum Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyid Ahmad Al-Ta'i wa Sayyid Ahmad Al-Badawi wa Sayyid Ifrit Al-Dasuki wa Sayyid Ifrit Al-Harwati wa Sayyid Umar Al-Harwati wa Sayyid Muhammad Al-Harwati wa Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim Aslam Al-Madani wa Al-Habib Muslimah wa Al-Habib Rusid Mawla Wardatan wa Al-Habib Ahmad Rahmatullah Mawla Al-Kani wa Maulana Sayyid Muhammad Al-Satih Abdullah Al-Banjari Kelangkaian wa Sayyid Muhammad Al-Fatih bin Habib Ismail Al-Banjari wa Sayyid Zainal Ibn Al-Sabat Al-Banjari wa Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qudni wa Al-Anaki wa Sayyid Muhammad Sarwan Al-Dandani wa Sayyid Muhammad Sa'alan Al-Ali wa Sayyid Muhammad Sanad Mulia wa Sayyid Muhammad Salman Jalil wa khususan ila wali Sayyidina wa Qawsidina Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa ila wali Amina Habib wa Ahmad Al-Idrus Umar Al-Ahmad Al-Idrus Al-Zain Al-Ahmad Al-Idrus Habib Ma'ab Habib Al-Idrus wa sallallahu Haji Muhammad Rasid bin Abdul Qadir wa ila wali al-marhum Abdul bin Abdul Nasrullah bin Islam bin Nabi Tangkai bin Ahmad Al-Abid wa sallallahu arwah jami'in sayyidina wa mu'adzina wa walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa
وذرياتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إن أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن حقا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إن أرواح من ملكنا لا زال ولا ذكر لهم أغفر لنا ذلك أغفر لنا ذلك منا إليهم اللهم اجعله ابتداء له من النار وابتكاكا له من النار وإتقا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات ولا تؤمن اللهم اغفر ولا تأخذ على ضره واجعل آخر كلمتنا أجالنا من الدين بالإنك ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا على الإيمان وانصرنا في جرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة من كل اسم والفرج بالجنة والنجاة من النار اللهم السلامة والصحة والعافية والبركة لنا وللمسلمين ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين يا مولانا يا ملك يا حبيب توسلنا إليك بالحمد تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا وأنت تقضي المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وقال الله منكم Dengan doa yang ada pada selamat tadi maka